Di pinggir jalan kecil yang tak pernah dilewati mobil mewah, berdirilah sebuah bengkel sederhana. Namanya Bengkel Dika Motor. Tulisan di papan namanya bahkan sudah mulai pudar. Catnya mengelupas kena panas dan hujan. Tapi bagi orang-orang kampung sekitar, tempat itu lebih dari sekadar bengkel. Tempat curhat, tempat numpang minum kopi, bahkan kadang jadi tempat numpang duduk. Kalau lagi gabut, Dika, pemilik bengkel itu, adalah pemuda berusia 25 tahun. Rambutnya agak ikal, kulitnya sawo matang, dan wajahnya selalu ditemani senyum tipis. Pakaiannya sederhana, cuma kaos oblong warna abu-abu yang sudah belel, celana training panjang, dan sandal jepit bolong di bagian jempol, tangan dan kukunya, jangan tanya, hitam legam karena oli. Hari itu, seperti biasa, Dika duduk bersila di bawah mobil tua yang lagi dia servis. Radio butut yang digantung di dinding bengkel lagi nyetel lagu lawas. Dika bersenandung kecil sambil sesekali menyeruput kopi hitam yang mulai dingin. Mas Dika, remnya bunyi ngik-ngik nih, suara Pak RT yang datang bawa motornya. Wah, kampas, remnya udah tipis tuh Pak, saya lihat dulu ya, kata Dika santai sambil menggeser motornya pelan. Begitulah keseharian Dika. Gak pernah muluk-muluk. Pagi buka bengkel, siang sibuk ngoprek motor, sore kadang nongkrong sama teman-teman. Hidupnya sederhana, tapi hatinya selalu bersyukur. Tapi hari itu beda. Sekitar jam 1 siang, Dika lagi bersih-bersih alat-alat servis karena orderan lagi sepi. Baru aja dia nyapu bagian depan bengkel, tiba-tiba dari ujung jalan muncul suara halus mesin mobil. Tapi bukan suara mobil biasa. Suara mesin yang nyaris tak terdengar. Halus banget. Dika melirik ke arah jalan, matanya langsung membulat. Sebuah mobil hitam mengkilap, perlahan berhenti di depan bengkelnya. Mobil listrik, model terbaru dari Argenta Motors. Bukan cuman mewah, tapi juga canggih. Biasanya mobil kayak gini cuma lewat di TV atau YouTube, sekarang malah parkir di depan bengkelnya. Dika otomatis berdiri tegak, tangannya otomatis mengelap sisa oli di kaosnya. Kaca mobil perlahan turun, muncullah wajah seorang wanita muda. Kulitnya putih bersih, riasan wajah tipis tapi rapi, rambut panjang tergerai lembut. Pakaiannya elegan, blus putih dengan celana panjang hitam, kalung tipis melingkar di leher. Wanita itu mengangguk sopan, senyum kecil tersungging di bibirnya. Selamat siang Mas, bisa bantu lihat mobil saya sebentar? Dika masih setengah tak percaya. Iya Bu. Silakan turun. Wanita itu turun dari mobil, langkahnya anggun, sepatu hak tingginya bersuara pelan di lantai semen bengkel. Dika memperhatikan logo mobil dengan seksama, logo Argenta Motors yang khas, dengan lambang panah membelah awan. Ibu, ini mobil Argenta Series X Volt kan? Mobil listrik terbaru? Wanita itu mengangguk lagi. Betul Mas, perkenalkan, saya Karin Seyu Argenta Motors. Dika langsung tercekat. Jadi ini bos besar perusahaan mobil listrik terkenal. Yang sering dia lihat di berita, dia buru-buru merapikan rambutnya dengan tangan, walau hasilnya tetap acak-acakan. Selamat datang Bu Karin. Saya cuma montir kecil di sini Bu. Bengkel kampung. Karin tersenyum ramah. Tidak apa-apa Mas Dika. Justru saya datang ke sini karena dengar cerita orang-orang. Katanya, Mas Dika ini montir andalan di daerah sini. Dika kaget, tapi dia mencoba tetap kalem. Saya cuma ngerjain motor-motor tua Bu. Mobil kayak gini. Jujur saya belum pernah pegang. Karin berjalan pelan ke kap depan mobilnya. Masalahnya bukan cuma mogok Mas. Mesin nyala. Tapi banyak fitur digitalnya error. Mobil ini udah 2 bulan bermasalah. Saya bawa ke pabrik, ke teknisi pusat, hasilnya tetap sama. Gak ada yang bisa batchlon. Dika mendekat. Matanya memperhatikan bagian depan mobil. Mobil terlihat bersih luar dalam. Tapi ada satu hal yang membuat Dika penasaran. Ada aroma aneh. Seperti bau gosong tipis dari ventilasi. Kalau memang Mas Dika gak bisa, saya paham kok, ucap Karin dengan suara sopan. Dika senyum kecil. Tangannya mulai refleks menyentuh bodi mobil. Meraba bagian sela-sela kap mesin, menempelkan telinga ke bodi seperti dia selalu lakukan saat memperbaiki motor. Matanya menyipit penuh rasa ingin tahu. Boleh saya lihat kap mesinnya sebentar Bu? Silakan, jawab Karin tanpa ragu.
Dika berjongkok, membuka kap mesin yang terbuka secara elektrik. Dalam sekejap, matanya berbinar. Ada sesuatu yang tidak beres, dan Dika bisa merasakannya meski belum pegang alat apapun. Di saat orang lain melihat mobil listrik mewah, Dika cuma melihat satu hal. Mesin tetaplah mesin, entah pakai bensin atau listrik, pasti ada celah buat diperbaiki. Dan di hari itu, hidup Dika bakal berubah tanpa dia sadari. Dari bengkel kecil di kampung, nasibnya bakal melompat ke dunia yang sama sekali tak pernah dia bayangkan. Karin masih berdiri di sebelah mobilnya, matanya memperhatikan gerak-gerik Dika yang fokus mengamati isi kap mesin. Meski mobilnya termasuk keluaran terbaru dari pabrik, bagian dalamnya tidak sebersih yang dibayangkan orang. Beberapa kabel tersusun rapi, ada juga selang-selang kecil yang terhubung ke sistem pendingin baterai. Dika membungkuk sedikit, mendekatkan wajah ke area sekitar motor listrik utama. Ia menyentuh pelan salah satu kabel dengan punggung tangannya. Kemudian, dia mendongak. "Ke arah Karin, Bu? Sejak kapan mobilnya sering error?" Karin merapikan rambutnya yang sedikit tertiup angin. Sudah sekitar 2 bulan. Awalnya sih cuma layar navigasi yang suka mati sendiri. Lama-lama fitur auto balance juga nggak jalan. Terakhir sistem pendingin baterai ngaco. Kadang nyala, kadang enggak. Dika mengangguk pelan. Ia mendengarkan bek-bek suara mesin listrik yang nyaris tak terdengar, tapi baginya terasa ganjil. Dia paham benar suara mesin. Walau jenisnya listrik atau konvensional, selalu ada ritme khusus yang bisa dikenali telinga montir sejati. Karin melanjutkan, "Saya bawa ke bengkel resmi, teknisinya malah bilang sistemnya harus dikalibrasi ulang. Tapi setelah 2 minggu, tetap aja error. Terakhir saya konsultasi ke kantor pusat. Katanya, butuh investigasi lebih dalam. Miracle. Mungkin masalah ini bakal butuh waktu minimal 1 bulan untuk ditelusuri." Dika terkekeh kecil. "Wah, berarti ini masalah serius ya, Bu?" Karin menghela napas. "Iya, Mas. Apalagi mobil ini unit contoh yang rencananya mau dipakai buat pameran teknologi bulan depan. Saya pusing, makanya tadi lewat sini. Saya pikir nggak ada salahnya coba mampir." Dika menatap lagi ke dalam mesin. Tiba-tiba tangannya bergerak cepat, mencabut ponselnya dari saku, membuka senter, dan menyorot ke bagian kecil di bawah kotak kontrol utama. Alisnya mengernyit, matanya menyorot penasaran. "Bu, saya izin pegang alat sebentar ya?" ucap Dika. Sopan. "Iya, silakan Mas." Dika mengambil kunci pas kecil dan obeng magnet dari rak kayu di pojok bengkel. Gerakannya luwes, seperti orang yang sudah ribuan kali melakukan hal serupa. Ia membuka 2 baut kecil di bawah soket sambungan arus. Sambil terus menyentri, matanya menangkap sesuatu yang tidak biasa. Ada sekrup yang tidak terpasang sempurna. "Aneh, Bu. Biasanya kabel grounding di sini ngunci rapat, tapi ini longgar. Saya buka sebentar ya," kata Dika. Karin mendekat, ikut mengintip. Meski ia sebenarnya tidak mengerti soal mesin, ia cuma lihat Dika bergerak cekatan. Tanpa ragu membuka bagian kecil yang bahkan teknisi pabrik pun jarang sentuh. Beberapa detik kemudian, Dika menggeser sensor kecil yang terpasang miring. Ada bekas goresan logam di bagian konektor, tanda bahwa sambungan tidak maksimal. "Ini sumbernya, Bu. Kabel grounding longgar, bikin arus listrik ke sensor jadi nggak stabil. Sistem komputer mobil jadi bingung. Makanya fitur auto balance sama layar suka error." Karin tampak kaget. "Maksud Mas, cuma karena kabel longgar?" Dika tersenyum tipis. "Iya, Bu. Cuma kabel kecil ini, posisinya di pojok dalam. Jadi, mungkin nggak banyak orang yang ngecek sampai ke sini." Tanpa basa-basi, Dika mengencangkan sekrup pengunci, memastikan semua sambungan terpasang rapat. Ia mengetuk pelan kotak kontrol utama, lalu menutup kembali kap mesin. "Coba Ibu nyalakan mobilnya sekarang," ucap Dika santai, sambil membersihkan tangannya dengan kain lap. Karin masuk ke dalam mobilnya, menekan tombol start. Seketika, layar yang tadinya suka blank, sekarang menyala dengan terang. Suara notifikasi kembali normal, fitur auto balance aktif kembali. Tidak ada error, tidak ada peringatan sistem, semua kembali berjalan lancar. Karin menatap layar dashboard mobilnya tidak berkedip. Ia lalu keluar mobil, menghampiri Dika dengan wajah yang sulit menggambarkan rasa kagetnya.
Mas Dika, saya bawa mobil ini ke bengkel resmi 2 minggu. Mereka pakai alat-alat canggih. Bahkan engineer kantor pusat bilang, butuh waktu sebulan buat analisa. Tapi Mas Dika cuma butuh berapa menit ini tadi. Dika nyengir polos. Saya sih nggak hitung, Bu. Tapi rasanya nggak sampai 5 menit. Karin terkekeh tidak percaya. Mas, tahu nggak, mobil ini sudah dicoba diperbaiki oleh puluhan orang. Dari mekanik biasa sampai kepala divisi teknis kantor pusat. Semuanya bilang perlu investigasi lanjutan. Mas Dika malah bisa langsung nemu sumber masalahnya dalam waktu sekejap. Dika menggaruk kepala. Saya nggak ngapa-ngapain, Bu. Kuma enggelehet, dengerin suara mesin. Sama ngendus bau aneh aja. Mobil listrik juga ada bahasa sendiri, Bu. Karin tersenyum lebar. Matanya berbinar penuh ketertarikan. Mas Dika, saya serius nih. Saya belum pernah lihat ada orang secepat ini nemuin akar masalah. Apalagi dari bengkel sederhana kayak gini. Dika merasa sedikit malu tapi ia hanya menjawab dengan tawa kecil. Saya cuma biasa ngerjain motor tua, Bu. Nggak nyangka juga bisa ngoprek mobil canggih. Dalam hati, Karin sudah punya pemikiran lain. Pemuda sederhana dengan kemampuan sehebat ini. Rasanya terlalu disayangkan. Kalau cuma bertahan di bengkel kecil kampung. Dan Dika pun belum tahu. Detik itu juga hidupnya sudah mulai dilirik oleh dunia besar. Karin masih berdiri di samping mobilnya dengan ekspresi kagum yang tak bisa ia sembunyikan. Dika berusaha tetap bersikap biasa saja. Tapi jantungnya berdegup sedikit lebih cepat dari biasanya. Ia tak terbiasa diperhatikan orang penting seperti ini. Dika kembali merapikan peralatannya ke dalam kotak perkakas. Bu, nggak usah dibayar mahal-mahal ya. Tadi saya cuma cek kabel. Nggak ada ganti spare part juga. Paling ya cukup buat beli bensin motor sama ngopi. Katanya santai sambil tersenyum lebar. Karin menahan tawa. Mas Dika, saya belum pernah lihat orang sejujur Mas. Tadi saya lihat sendiri. Tangan Mas gerak cepat, mata fokus. Mas, nggak sadar ya? Mas tuh sebenarnya punya keahlian yang jarang banget ada di orang lain. Dika mengangkat bahu. Saya mah cuma montir kampung, Bu. Ngoprek motor sejak kecil. Belajar dari pengalaman aja. Karin melipat kedua tangan di depan dada. Wajahnya serius sekarang. Mas, kalau saya ajak Mas kerjasama di Argenta Motors kira-kira, Mas tertarik nggak? Dika otomatis menghentikan gerakannya. Aye, badan, memastikan telinganya tidak salah dengar. Kerjasama. Maksudnya, Bu? Karin mengangguk mantap. Iya, saya tidak main-main Mas Dika. Saya ingin Mas ikut bersama tim saya. Saya rasa Mas punya kemampuan alami yang tidak bisa dipelajari di sekolah atau kampus. Mas punya insting mekanik, itu nggak semua orang punya. Dika sejenak terdiam. Ia menatap bengkel kecilnya. Tempat ini sudah jadi rumah kedua baginya. Sejak ayahnya meninggal dan bengkel diwariskan kepadanya. Ia tumbuh di sini. Mengenal tiap baut dan mur yang ada. Tapi Bu, saya nggak sekolah tinggi, saya nggak ngerti komputer rumit, saya bahkan nggak punya ijazah teknik, ucap Dika pelan, ragu-ragu. Karin tersenyum lembut. Mas, saya tidak peduli soal gelar. Yang saya lihat tadi, Mas bisa memperbaiki mobil listrik yang teknisi kami pun butuh waktu sebulan untuk memeriksa. Kadang, keahlian alami lebih bernilai dibanding selembar kertas ijazah. Dika menghela napas panjang. Di satu sisi, hatinya terasa berat meninggalkan bengkel ini. Tapi di sisi lain, ada rasa penasaran. Apakah benar dirinya bisa berkembang? Lebih bisa mengenal dunia yang selama ini hanya bisa ia lihat dari layar ponsel. Melihat Dika ragu-ragu, Karin melanjutkan. Saya tidak meminta keputusan Mas sekarang. Tapi kalau Mas tidak keberatan, saya ingin Mas datang ke kantor pusat Argenta Motors minggu depan. Mas lihat dulu lingkungan kerjanya. Rasakan sendiri. Kalau Mas cocok, kita bisa bicarakan lebih lanjut. Dika mengangguk pelan. Ia tidak langsung menjawab, tapi ada perasaan hangat di dadanya. Perasaan seperti pintu yang selama ini tertutup rapat. Tiba-tiba terbuka sedikit. Karin mengeluarkan kartu nama dari tas tangannya, lalu menyerahkannya ke Dika. Ini kontak saya langsung. Tidak perlu lewat orang lain. Mas, bisa hubungi saya kapan saja. Dika menerima kartu itu dengan hati-hati, seolah ia baru saja menerima tiket masuk ke dunia baru. Di kartu itu tertulis,
Nama lengkap Karin, dengan jabatan Seco Argenta Motors yang begitu mencolok. Sebelum pergi, Karin sempat berkeliling mengamati bengkel kecil itu. Meski sederhana, tempat itu bersih dan alat-alatnya tertata rapi. I am making bahwa keahlian Dika bukan sesuatu yang biasa. Ketika mobilnya melaju pergi, Dika masih berdiri memandangi jalan. Rasanya seperti mimpi. Mobil listrik mewah datang ke bengkelnya. Lalu seorang CEO menawarkan kesempatan besar. Hari itu, setelah semuanya tenang, Dika duduk di kursi kayunya yang sudah usang. Ia mengeluarkan kartu nama itu lagi dari saku. Ia membolak-balik, membaca nama Karin Susanti, Co Argenta Motors, berulang kali. Pikirannya menerawang jauh. Selama ini hidupnya hanya berputar di kampung ini. Tapi entah kenapa, tawaran itu membuatnya merasa seperti ada dunia lain yang menunggunya. Malamnya, Dika menceritakan kejadian itu ke ibunya di rumah. Ibunya hanya bisa menatap Dika dengan mata berkokek-koka. Ibu selalu percaya, kamu anak pintar kah? Cuma memang belum pernah dapat kesempatan, ucap ibunya sambil mengelus kepala Dika. Tapi Bu, aku takut nggak bisa ngikutin orang-orang pinter di sana, jawab Dika jujur. Ibunya menatap Dika dengan lembut. Anak ibu bukan cuma pintar, tapi juga rendah hati. Itu bekal hidup yang paling mahal. Perkataan ibunya terus ternjeh-hanjang di kepala Dika sepanjang malam. Ia teringat ayahnya dulu sering berkata, kalau kamu baik sama mesin, mesin juga bakal baik sama kamu. Dan hari ini, entah kenapa, mesin mobil listrik itu seperti bicara kepadanya. Malam itu Dika tidur dengan rasa galau bercampur harapan. Pagi harinya ia bangun lebih awal dari biasanya. Menatap bengkel kecilnya lama-lama. Entah kenapa, hati kecilnya berkata, mungkin sudah waktunya melangkah lebih jauh. Pagi itu, Dika berdiri di depan bengkel kecilnya. Biasanya, jam segini ia sudah sibuk bongkar motor warga, tapi hari ini suasana terasa berbeda. Dika memakai kemeja bersih berwarna biru muda, celana panjang hitam, dan sepatu yang selama ini hanya dia pakai saat hajatan kampung. Di tangan kanannya, dia memegang kartu nama kecil yang kini sudah terasa seperti kunci masa depan ibu. Saya berangkat dulu ya, pamit Dika, sambil mencium tangan ibunya. Ibunya mengangguk penuh semangat. Hati-hati ya Kak, apapun yang kamu lihat di sana, tetaplah jadi Dika yang sederhana. Dika mengangguk mantap, lalu melaju dengan motor bututnya menuju stasiun. Perjalanan ke kantor pusat Argenta Motors memang cukup jauh, harus naik kereta. Selama 2 jam. Sepanjang perjalanan, pikirannya campur aduk. Ada rasa penasaran, ada juga rasa gugup. Sesampainya di stasiun kota, Dika naik ojek online menuju gedung Argenta Motors. Dari Keyohan, Dika sudah terpukau. Gedung tinggi, menjulang, dengan kaca-kaca mengkilap. Parkiran dipenuhi mobil listrik canggih. Semua orang di sekitar gedung terlihat rapi, berseragam, dan berjalan cepat. Suasana yang sangat berbeda dengan bengkel kampungnya. Dika menarik napas panjang sebelum masuk ke lobi gedung. Semoga nggak salah masuk, bisiknya. Dalam hati, begitu masuk, Dika langsung disambut oleh seorang wanita muda dengan seragam putih abu-abu bertuliskan Argenta Receptionist. Selamat pagi. Ada yang bisa saya bantu mas? Sapanya ramah. Pagi mbak, saya Dika. Ada janji sama Bu Karin, jawab Dika sedikit canggung. Wanita itu mengecek daftar di komputer, lalu tersenyum sopan. Oh, Mas Dika ya? Ditunggu di lantai ke-15. Silakan masuk lift sebelah kanan. Dika mengangguk dan berjalan menuju lift. Rasanya aneh masuk ke gedung sebesar ini. Biasanya, dia cuma lihat gedung tinggi seperti ini di TV atau YouTube. Sesampainya di lantai 15, pintu lift terbuka. Di sana sudah menunggu seorang pria muda memakai jas hitam dan dasi biru. Selamat datang Mas Dika, saya Andi, asisten pribadi Bu Karin. Mari saya antar ke ruangannya. Sepanjang lorong, Dika melihat berbagai ruangan penuh dengan komputer canggih. Beberapa mobil listrik diparkir di dalam ruangan untuk diuji coba. Ia melihat para teknisi berseragam lengkap, sedang sibuk dengan laptop dan alat-alat modern, sampai akhirnya mereka tiba di sebuah ruangan besar. Pintu otomatis terbuka, dan tampak Karin sedang berdiri menatap pemandangan kota dari balik kaca besar.
Mas Dika, silakan masuk, sapa Karin ramah, sambil berjalan mendekat. Dika menyalami Karin, senyum gugupnya masih tampak. Karin menyuruhnya duduk, lalu menyodorkan segelas air mineral. Gimana mas, perjalanan ke sini? Nyaman? Tanya Karin. Alhamdulillah, lancar bu. Cuman masih agak kagok lihat gedung segede ini, jawab Dika jujur sambil tersenyum. Karin tertawa kecil. Wajar mas, saya juga dulu pertama kerja di kota sering kagok. Setelah sedikit basa-basi, Karin langsung menunjukkan beberapa dokumen dan video tentang mobil listrik terbaru mereka. Ia menjelaskan soal keluhan-keluhan teknis yang selama ini belum terpecahkan oleh tim mereka. Mas Dika, saya ingin mas coba lihat langsung beberapa mobil di workshop kami di lantai bawah. Bukan buat ngetes mas, tapi saya ingin tahu bagaimana insting mas bekerja di lingkungan baru ini, ujar Karin tenang. Dika hanya mengangguk. Saya siap bu. Mereka lalu turun ke lantai workshop. Di sana, puluhan teknisi bekerja di bawah pengawasan supervisor. Semua terlihat terampil, memakai peralatan modern. Ketika Dika masuk, beberapa teknisi sempat melirik heran. Mungkin penasaran siapa pria berkaos kampung yang diajak langsung oleh Cok. Di sudut ruangan, terdapat satu mobil yang dikelilingi teknisi. Di layar besar, ditampilkan kode error yang cukup banyak. Salah satu supervisor menghampiri Karin. Bu Karin, mobil ini sudah 2 minggu kami analisa. Errornya random, kadang nyala, kadang mati. Sudah coba ganti modul, tapi tetap sama. Karin tersenyum dan menoleh ke Dika. Mas Dika, mau coba lihat? Dika maju ke arah mobil. Dia tidak langsung buka laptop seperti para teknisi lainnya. Dia hanya berjalan mengelilingi mobil, menunduk, memperhatikan dari jarak dekat, bahkan mengendus udara di sekitar. Beberapa teknisi mulai bisik-bisik, heran melihat metode Dika yang tidak biasa. Dika lalu jongkok, mengetuk pelan bagian belakang bodi mobil. Dia membuka satu panel kecil yang menutup bagian sirkuit sekunder. Matanya menangkap adanya kabel kecil yang terlihat lebih kusam dari yang lain. Ia mengusap kabel itu, lalu tersenyum. Bu, saya rasa ini masalahnya, ucap Dika santai. Teknisi yang mendengar langsung mengernyitkan dahi. Itu kabel arus tambahan bu, nggak masuk dalam list error yang terdeteksi sistem. Dika hanya tersenyum tipis. Ia membuka sambungan kabel itu, membersihkan bagian penguncinya, lalu memasangnya kembali lebih kencang. Saya nggak jamin langsung beres bu, tapi feeling saya ini pengganggu arus listriknya, kata Dika pelan. Karin mengangguk coba hidap ke mesinnya. Salah satu teknisi menyalakan mobilnya. Dalam hitungan detik, semua error di layar besar lenyap. Sistem berjalan mulus. Seluruh ruangan mendadak hening. Para teknisi yang tadi bisik-bisik, kini terdiam, melongo melihat hasilnya. Supervisor yang tadi melaporkan masalah hanya bisa berkata, 13 hari kami cek sistem komputer. Ternyata cuma kabel kecil. Dika tersenyum kecil. Kadang, mesin itu nggak selalu soal komputer. Kadang mereka cuma minta disentuh. Karin menatap Dika dengan tatapan penuh rasa bangga. Mas Dika, saya rasa Mas sudah menemukan tempat yang lebih besar untuk berkembang. Hari-hari setelah kejadian itu, terasa sangat berbeda bagi Dika. Setelah kejadian di workshop, Dika langsung ditawari program pelatihan singkat selama 2 minggu di Argenta Motors, sebagai bagian dari pengenalan sistem kerja di perusahaan besar. Karin bilang, program ini bukan ujian, melainkan kesempatan untuk Dika memahami cara kerja mereka, sekaligus membuat para teknisi yang lebih dulu bekerja di sana menerima kehadirannya. Hari pertama pelatihan, Dika sudah datang lebih awal. Ia mengenakan seragam baru warna biru tua, dengan logo Argenta Motors di dada kiri. Di belakangnya tertulis Mechanical Specialist Trainee. Meski sederhana, seragam itu terasa seperti baju kebanggaan bagi Dika. Ia tersenyum sendiri melihat pantulan bayangannya di kaca lift gedung Argenta. Di ruangan pelatihan, Dika berkenalan dengan beberapa teknisi lain. Ada yang lulusan kampus ternama, ada juga yang sudah lama bekerja di perusahaan otomotif lain. Awalnya Dika sempat minder, terutama saat mereka ngobrol tentang software diagnosa, tentang kode error yang ribet, atau istilah-istilah asing yang belum pernah Dika dengar. Namun, ketika sesi praktek dimulai, Dika mulai menemukan tempatnya. Pelatih mereka, Pak Wawan,
seorang senior engineer yang terkenal galak tapi adil. Memberikan tantangan kepada seluruh peserta, mereka diminta memeriksa satu mobil listrik yang sengaja diberikan error buatan. Silakan cari tahu masalahnya. Waktu 2 jam. Boleh pakai alat diagnosa. Boleh bongkar langsung. Terserah kalian, ujar Pak Wawan tegas. Beberapa peserta langsung membongkar laptop mereka, menghubungkan kabel diagnosa, membuka grafik sistem, sementara Dika memilih mendekat ke mobil tanpa alat. Seperti kebiasaannya di bengkel, ia mengamati sudut-sudut mobil yang jarang disentuh orang. Ia menunduk, memperhatikan posisi soket dan jalur kabel, lalu mengetuk bodi mobil pelan, mendengar gema suara dari bawah. Setengah jam berlalu. Dika dengan santai mengacungkan tangan. Pak Wawan, saya rasa masalahnya bukan di sistem elektronik utama, tapi di bagian konektor pendingin baterai. Mungkin sengaja dikendurin atau diputus sebagian, kata Dika percaya diri. Pak Wawan menaikkan alis, penasaran. Ia ikut mendekat. Dika membuka panel bawah mobil. Dan memang benar, salah satu konektor terlihat sedikit longgar. Setelah dikencangkan kembali, mobil langsung normal. Peserta lain hanya bisa terdiam. Mereka sibuk membaca grafik, menghitung tegangan, tetapi Dika hanya mengandalkan naluri mekaniknya. Pak Wawan tersenyum tipis. Sebuah senyum langka. Kamu? Anak kampung mana, Dik? Dika menggaruk kepala. Dari bengkel kecil, Pak. Kampung seberang, Pak. Wawan menepuk bahu Dika. Insting kayak kamu mahal, Dik. Jangan pernah diremehkan. Hari-hari berikutnya semakin membuat Dika yakin dirinya memang punya cara sendiri dalam memperbaiki kendaraan. Ia mungkin tak terlalu paham teori rumit, tapi kepekaan tangannya terhadap mesin seolah tak pernah salah arah. Sementara teman-teman lain mengandalkan alat, Dika menggabungkan logika sederhana dengan naluri pengalamannya. Suatu hari, saat sedang istirahat makan siang, Dika duduk sendirian di kantin perusahaan. Tak disangka, Karin menghampirinya. Mas Dika, gimana rasanya seminggu di sini? Tanya Karin ramah. Dika tersenyum. Awalnya kagok, Bu. Sekarang, mulai terbiasa. Cuma ya, kadang saya masih minder. Yang lain, pinter-pinter semua. Karin menggeleng. Pelan. Jangan pernah minder, Mas. Orang lain punya keunggulan di teori, Mas punya keunggulan di praktek. Di dunia industri, dua-duanya penting. Dika mengangguk. Kata-kata Karin kembali menyuntikkan semangat dalam hatinya. Di akhir minggu kedua, ada evaluasi terakhir. Kali ini, pesertanya bukan hanya teknisi trainee seperti Dika, tapi juga beberapa teknisi senior. Mereka diminta memperbaiki mobil prototipe terbaru Argenta yang memang sering bermasalah saat uji coba internal. Dika maju dengan rasa percaya diri yang lebih besar dibanding 2 minggu lalu. Ia tahu, apapun hasilnya, ia sudah memberikan usaha terbaiknya. Ketika sesi praktek dimulai, semua orang sibuk dengan laptop dan alat-alat canggih. Tapi, Dika tetap menggunakan cara khasnya. Ia mendengarkan suara mesin, meraba-raba kabel, mengecek panel secara manual, butuh waktu 25 menit, hingga akhirnya Dika menemukan ada satu komponen baru yang mengalami panas tidak wajar. Ia menyarankan mengganti pengaman arus di bagian itu. Ternyata benar, setelah diganti, performa mobil meningkat signifikan. Bahkan supervisor penguji tercengang. Bagaimana kamu bisa tahu? Diagramnya bahkan nggak menunjukkan komponen itu sebagai sumber masalah. Tanya seorang teknisi senior dengan wajah keheranan. Dika hanya tersenyum santai. Soalnya saya nggak cuma ngeliat layar, Pak. Saya juga ngeliat gerak mesinnya. Momen itu menjadi puncak perjalanan pelatihan Dika. Di akhir sesi, Karin memanggilnya ke ruang kantor. Kali ini dengan ekspresi berbeda. Ekspresi penuh penghargaan. Mas Dika, ucap Karin. Saya sudah diskusi dengan tim, dan kami sepakat, Mas nggak perlu lagi ikutan trainee. Saya ingin Mas langsung bergabung sebagai tim spesialis divisi pengembangan. Saya ingin Mas jadi bagian penting dari proyek baru Argenta. Dika seolah tak percaya telinganya. Iya, seorang montir kampung tanpa gelar, diangkat menjadi spesialis di perusahaan sebesar ini. Sambil tersenyum lebar, Dika menjawab, mantap, kalau begitu, saya siap, Bu. Hari itu, Dika resmi melangkah ke dunia barunya. Dunia yang dulunya hanya ia lihat di layar,
kini menjadi bagian dari kehidupannya. Sejak hari pertama bergabung sebagai spesialis di divisi pengembangan Argenta Motors, kehidupan Dika benar-benar berubah. Ruangan kerjanya kini tak lagi sekadar dipenuhi kunci Inggris dan oli, tapi juga layar monitor besar, prototipe mesin, dan rekan-rekan, satu tim yang punya ilmu tinggi di bidang otomotif modern. Tapi satu hal yang tetap tak berubah, ketulusan Dika dalam bekerja. Setiap pagi, Dika datang paling awal. Dia menyempatkan diri menyapa setiap orang yang dia temui. Dari satpam yang berjaga di depan lobi, sampai teknisi senior yang biasa lalu lalang di ruang pengembangan. Senyumnya tidak pernah hilang, seperti kebiasaannya saat masih di bengkel kecil. Dulu, tugas pertamanya di divisi pengembangan adalah membantu menyempurnakan generasi terbaru mobil listrik Argenta yang rencananya akan diluncurkan tahun depan. Mobil ini merupakan proyek ambisius perusahaan, dan Karin sendiri yang turun langsung mengawasi prosesnya. Suatu pagi, saat rapat mingguan, Karin menyampaikan kabar mengejutkan. "Tim," ucap Karin sambil menatap semua orang di ruangan, "bulan depan kita akan menguji prototipe mobil listrik terbaru dalam kompetisi teknologi otomotif internasional di Singapura. Mobil ini akan kita bawa sebagai produk unggulan Argenta. Dan saya ingin semua lini bekerja maksimal." Ruangan seketika riuh. Ini bukan sekadar lomba, tapi pertaruhan nama besar perusahaan. Semua mata kemudian tertuju pada Dika, termasuk mata penuh harap dari Karin. "Mas Dika," lanjut Karin sambil tersenyum, "saya ingin Mas memimpin bagian pemeriksaan akhir kendaraan sebelum dibawa ke kompetisi." Dika terdiam beberapa detik, menatap seluruh tim yang rata-rata lebih senior darinya. Namun, dengan percaya diri yang ia bangun sejak hari pertama, ia mengangguk pelan. "Siap Bu, saya akan pastikan semuanya berjalan lancar." Hari-hari berikutnya, Dika habiskan di ruang pengujian bersama tim. Dia membongkar ulang mesin prototipe, memeriksa detail demi detail. Setiap baut dikencangkan sesuai standar. Setiap kabel dicek koneksinya. Ia bahkan membawa sedikit kebiasaan lamanya, dengan menepuk ringan bagian bodi mobil, untuk memastikan tidak ada suara aneh dari dalam. Di sela-sela kesibukannya, Dika sering teringat akan ibunya di kampung. Setiap malam, ia menyempatkan video call. Wajah ibunya yang dulu sering cemas, kini tampak bahagia. "Kak, Ibu bangga banget. Ibu gak nyangka, anak ibu kerja di gedung tinggi, ngurusin mobil canggih," ucap ibunya sambil berkaca-kaca. Dika hanya tersenyum hangat. Dika di sini juga karena doa ibu. Hari keberangkatan ke Singapura pun tiba. Dika bersama tim terbang menggunakan pesawat perusahaan. Di sana, suasana benar-benar berbeda. Mereka berada di antara perusahaan otomotif dunia, dengan teknologi mutakhir dan mesin-mesin mewah yang jarang dilihat orang biasa. Dika tidak gentar. Ia tetap sederhana, tetap fokus pada tugasnya. Hari kompetisi, Argenta Motors memamerkan prototipe mobil listrik mereka. Saat sesi uji performa, beberapa mobil peserta lain sempat mengalami gangguan teknis. Dika yang mengawasi dari kejauhan ikut tegang. Ketika giliran Argenta Motors tampil, Dika ikut mendampingi teknisi yang bertugas di area teknis. Mobil Argenta melaju mulus tanpa satupun kendala. Tidak hanya mulus, mobil tersebut mencetak rekor kecepatan baru dalam kategori mobil listrik urban. Penonton bersorak, para juri terkesima. Karin berdiri di barisan depan tribun VIP, sambil bertepuk tangan bangga. Seusai acara, ia langsung menghampiri Dika yang masih berdiri di pinggir lintasan, sambil mengamati mobilnya yang baru saja mencetak sejarah. "Mas Dika, lihat, kerja keras Mas gak sial-sial," ucap Karin penuh rasa bangga. Dika mengangguk kecil, suaranya sedikit bergetar karena rasa haru. "Saya cuma melakukan apa yang saya bisa, Bu." Hari itu Argenta Motors dinobatkan sebagai pemenang dalam kompetisi internasional. Nama perusahaan naik daun, produk mereka banyak dilirik calon investor, dan seluruh tim pengembangan mendapat apresiasi luar biasa. Sepulang dari Singapura, Dika diundang ke kantor pusat lagi. Kali ini, ia tidak hanya disambut oleh Karin, tapi juga jajaran direksi Argenta Motors. Salah satu direktur bahkan secara pribadi mengucapkan selamat kepadanya. "Mas Dika, perusahaan ini butuh orang seperti Mas.
yang bukan hanya pandai teori, tapi juga peka pada suara mesin. Mulai bulan depan, Mas akan mendapat posisi resmi sebagai kepala teknisi spesialis. Gaji dinaikkan, fasilitas lengkap, dan Mas juga dapat kendaraan dinas, kata direktur itu dengan ramah. Dika hampir tidak percaya. Perjalanan dari bengkel kecil ke kantor megah ini terasa seperti mimpi. Tapi dia sadar, semua terjadi karena kerja kerasnya, ketulusan hatinya, dan doa ibunya. Sebelum meninggalkan ruangan itu, Karin menepuk bahu Dika pelan. Satu hal lagi Mas Dika, saya percaya ini baru awal dari perjalanan panjang Mas di dunia otomotif. Mas sudah buktikan, bukan gelar atau asal sekolah yang menentukan masa depan, tapi semangat belajar dan kejujuran dalam bekerja. Dika tersenyum lebar, lalu menjawab, terima kasih, Bu Karin. Saya janji akan terus belajar, akan terus berusaha jadi pribadi yang lebih baik. Ketika malam tiba, Dika menatap langit dari balkon kecil apartemen barunya. Di tangannya, ia menggenggam foto almarhum ayahnya dan ibunya di kampung. Air mata bahagia mengalir perlahan. Pak, Bu, Dika sudah buktikan, anak kampung juga bisa jadi orang, bisiknya pelan. Dan sejak hari itu, nama Dika bukan lagi hanya dikenal sebagai montir kampung, tapi sebagai pemuda sederhana yang berhasil menaklukkan dunia besar dengan kejujuran, kerja keras, dan ketulusan hati. Di pinggir jalan kecil yang tak pernah dilewati mobil mewah, berdirilah